Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raffi Zikrul Hakim, NIM 187. Di sini saya mau mempresentasikan tentang konsep dasar state, cookie, dan session di PHP. Untuk kemarin kan sudah konsep dasarnya. Nah, di sini itu saya mau menjelaskan tentang memahami cara kerja penyimpanan data, manajemen status pengguna, serta operasi file dan directory dalam pengembangan web menggunakan PHP. Yang selanjutnya, mengapa state management itu penting? HTTP adalah stateless. Setiap permintaan ke server bersifat independen, atau server tidak mengingat pengguna sebelumnya secara otomatis. State management memungkinkan aplikasi web mengingat pengguna antar permintaan, menciptakan pengalaman yang berkelanjutan. Untuk fitur kuncinya, autentikasi pengguna, keranjang belanja, dan personalisasi konten, semuanya bergantung pada state management. Nah, di sini itu kita mau mempelajari tentang file handling, cara menyimpan datanya. Nah, di sini ada client-side storage, memahami cookie. Cookie adalah data kecil yang disimpan di browser pengguna dan dikirim bersama setiap permintaan ke server. Untuk cookie dasar itu ada set cookie, kurung username, John Doe. Cookie dengan kadaluarsa, set cookie, tema dark, time, kurung, itu. Terus keamanan, aktifkan session.cookie _ http only sama dengan on untuk mencegah akses JavaScript. Terus selanjutnya kita memahami sessionnya. Session itu menyimpan data di server. ID sesi dikirim ke browser, biasanya via cookie, untuk mengaitkan data server dengan pengguna. Yang pertama, langkahnya dari prosesnya ya, session _ start, itu mulai dari session _ start, terus dilanjut ke buat ID sesi, terus langsung simpan session yang untuk menyimpan data di sesi server ya. Terus dilanjut langsung ke akses di lintas halaman. Nah, alur kerja sesi dimulai dari inisialisasi, yaitu pembuatan ID unik, penyimpanan data hingga akses data di halaman lain. Nah, ini untuk kode yang kita pakai untuk menyimpan data ini. Terus untuk mengakses data dan lokasi penyimpanan. Selanjutnya ada perbedaan utama dari cookie dan session. Untuk lokasinya, cookie sendiri itu ada di browser. Untuk session itu di server. Jadi untuk menyimpan kode tadi. Terus keamanannya untuk cookie itu lebih rendah. Session itu keamanannya lebih tinggi. Kalau kapasitas itu lebih optimal menggunakan session karena kapasitasnya besar. Untuk kapasitas dari cookie-nya ada 4 KB. Terus untuk performanya tetap dominan di session karena performanya cepat. Untuk cookie-nya lambat. Pemilihan antar cookie dan session bergantung pada kebutuhan aplikasi Anda. Gunakan cookie untuk preferensi pengguna yang tidak sensitif dan gunakan session untuk data sensitif seperti informasi login dan kredensial. Selanjutnya ada operasi directory dengan PHP. PHP menyediakan fungsi bawaan atau mengelola directory, membuat, membaca, menghapus, dan memverifikasi. Untuk membuat direktorinya itu mkdir itu
make directory itu membuat directory baru. Terus untuk menghapus directory ini ada rmdir atau remove directory untuk menghapus directory kosong. Terus untuk memeriksa directory itu is_dir tanda kurung my folder, mengembalikan true jika itu directory. Terus untuk daftar isi directory itu ada sedikit di scandir untuk menycan directory-nya. Dan itu untuk mengembalikan array file dan sub directory. Untuk selanjutnya ada operasi file dengan PHP. PHP itu memudahkan manipulasi file dengan fungsi yang ringkas dan kuat. Yang pertama ada membaca file, yang kedua ada menulis file, ya, kodenya seperti ini. Terus yang ketiga menghapus dan menyalin. Terus yang terakhir ada memeriksa file. Nah, di keamanan session itu sangat penting dan konfigurasi yang tepat melindungi aplikasi dari serangan seperti session, hijacking, dan fixed session. Yang pertama ada strict mode, hanya menerima ID sesi yang valid dari server. Yang kedua ada cookie sesi sementara, cookie sesi dihapus otomatis saat browser ditutup. Terus yang ketiga ada hanya cookie. ID sesi hanya dikirim via cookie, bukan URL. Terus ada contoh sederhananya dari login pengguna. Alur login yang aman menggunakan session untuk mempertahankan status autentikasi pengguna. Yang pertama, prosesnya dari kita mengirim kredensial, terus diproses dari verifikasi server, terus untuk memulai session, habis itu kita bisa ngecek sessionnya. Nah ini untuk ngecek sessionnya, tampilkan halaman terlindungi ini. Akses diberikan. Nah ini kalau misal akses ditolak seperti ini, else header location login.php. Pengguna yang belum login akan diarahkan kembali ke halaman login. Itu contoh sederhananya dari login pengguna. Mungkin itu saja dari saya penjelasan dari state, cookie, dan session. Dan lebih tepatnya kita membahas cara menyimpan data atau file handling. Semoga presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang state, cookie, session, serta operasi file dan directory di PHP. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.